والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد السلام عليك يا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد السعادة لا تدخل تقربن مصلنا. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عيني والعالية جماعة صلاة hari raya Idul Adha Masjid Al-Muhajir Kemang Suwadam rahimahullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali lambat takwa yang selalu menyertai kita dimanapun kapanpun dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Watazawwadu fa in khairat taqwa, berbekalah sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Aini wal 'aliyah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pagi ini Allah karuniakan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya, iman, Islam, serta afiat panjang umur, sehingga kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Adha, dan nanti setelah ini kita lanjutkan dengan berkurban. Semoga rangkaian ibadah kita di bulan Zulhijjah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji sebagai bagian dari rukun Islam yang kelima, sempurna Islam adalah ibadah haji. Kita doakan
semoga semuanya yang melaksanakan ibadah haji meraih haji yang mabrur, hajjah yang mabrurah, dan kita semua yang belum haji tahun berikutnya dipanggil menjadi tamu Allah, biuqullah, biuqur Rahman, biuqur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Aini wal 'aliyat, jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Kalau bicara tentang Idul Kurban, Idul Adha, pasti tidak terlepas dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim dimuliakan Allah dunia akhirat. Bahkan kita sebut dalam setiap sholat tahiyat akhir, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kita sebut terus di dalam sholat kita. Ini bagian yang tidak terpisahkan. Agama Islam adalah agama millat Ibrahim alaihissalam. Kenapa Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya? Karena berbagai ujian, cobaan yang luar biasa dialaminya. Di antara kita saat ini mengalami ujian, ingatlah Nabi Ibrahim, ujian yang dialaminya lebih berat daripada apa yang kita alami sekarang ini misalnya. Mulai dari ujian dari ayahnya, kandungnya sendiri, dari penguasa yang zalim, dari perintah Allah yang sangat luar biasa. Mari kita lihat secara terinci singkat bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi ayah kandungnya sendiri, yang ayahnya ini adalah pembuat berhala, pembuat patung yang disembah. Berbeda, berbanding terbalik dengan Nabi Ibrahim berdakwah tauhid, la ilaha illallah. Ayah kandungnya sendiri yang musyrik kepada Allah, yang syirik dengan Allah. Ini merupakan ujian yang sangat berat. Ujian yang berikutnya adalah ketika Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup karena menghancurkan patung-patung berhala yang disembah, lalu ponisnya harus dibakar hidup-hidup. Nabi Ibrahim bertawakal kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian Allah berfirman kepada api, ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api dingin sejuk, selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim akhirnya selamat dari api yang membakar tubuhnya. Ujian yang berikutnya adalah Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berkhilaf pada usianya sudah 80 tahun. Ujian yang berikutnya lebih dari 86 tahun mengharapkan berlanjut penerang penyejuk jiwanya anak keturunnya. Menikah dengan Siti Sarah, tidak dimiliki karunia anak oleh Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim pun dipaksa untuk menikah dengan Siti Hajar. Dan ketika menikah itu Allah karuniakan anak yang bernama Ismail. Dan ini selama 86 tahun Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah, anugerahkan kepada hamba anak yang saleh. Ujian berikutnya bukan hanya itu. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk membawa Hajar, istrinya Siti Hajar, dan anaknya Ismail ke tempat gersang tidak ada manusia, pohon pun tidak ada, binatang pun tidak ada, saking gersangnya di Mekah. Siti Hajar bertanya kepada suaminya, hai suamiku, apakah ini perintah Allah? Sebelumnya Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar Ismail bayi waktu tinggal di Palestina. Ini perintah Allah. Kalau itu perintah Allah, laksanakan.
Dengan berat hati Nabi Ibrahim meninggalkan dua orang yang sangat dicintai sayanginya, istrinya Siti Hajar, anaknya Ismail bayi. Dengan bekal yang habis, akhirnya Siti Hajar mencari air karena sudah anaknya Ismail bayi waktu itu menangis kencang karena sudah tidak ada yang bisa dikonsumsi olehnya. Siti Hajar berusaha dengan sekuat tenaga berdoa kepada Allah dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, kadang lari, kadang jalan. Rabbi fir warham, ya Allah ampuni hamba yang sayangi hamba, ya Allah. Selama 7 kali bolak-balik, akhirnya kaki kecil bayi mungil Ismail itu keluar air, terus keluarnya semakin deras. Maka Siti Hajar terheran-heran, maka dikumpulkanlah Zam-Zami menjadi air Zam-Zam mukjizat sampai kiamat. Air itu tidak akan kering, dan itulah yang akan dibawa oleh jemaah haji umrah ketika pulang dari Makkah Al-Mukarramah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa ilahil hamd. Ketika mencapai usia, dalam tafsir Ibnu Katsir 8 tahun, riwayat lain 13 tahun. Kangennya luar biasa karena meninggalkan 2 orang manusia yang sangat dicintai di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian ketika berjumpa kangen baru beberapa hari. Malamnya Nabi Ibrahim bermimpi untuk memberi putra yang sangat disayangi Ismail. Ini Allah jelaskan secara lengkap di dalam surah As-Saffat dari ayat 100 sampai 111. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma qala ya bunayya inni ara fil manam an asbab fanzur madza tara. Hai anakku, semalam ayahmu bermimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ayah, perintah Allah, ya ini perintah Allah. Qul ta'ala matuman satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakan ayah, lakukanlah, karena ini perintah Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang sabar. Luar biasa. Ini bukan kriminal, ini bukan pembunuhan, tapi ujian iman yang sangat luar biasa dialami manusia yang istimewa, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walilhamd. Singkat cerita, setan iblis tidak mau pengorbanan itu terjadi dengan mengerahkan segenap kekuatan yang menggoda 3 manusia istimewa ini. Digodalah Ismail. Bagaimana? Kenapa kamu mau-maunya dibunuh, disembelih oleh ayah kandungmu sendiri karena usiamu masih lama panjang, masa hidupmu, kenapa kamu rela mau disembelih? Ini perintah aneh. Hai iblis laknatullah, kalau Allah sudah perintahkan apapun akan saya laksanakan. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Dilemparlah iblis dengan batu. Itulah yang dilakukan di jemaah haji Jumratul Ula. Kemudian iblis menggoda Hajar, ibu Ismail, Siti Hajar, istri daripada Nabi Ibrahim. Ibu kenapa tega-teganya merelakan anak dengan susah payah mengandung, melahirkan, menyusui, bahkan berduaan di tempat yang gersang. Ketika usianya sudah cukup, kenapa mau-maunya disembelih? Hai iblis, ini perintah Allah. Kalau Allah sudah perintahkan apapun, jangankan anakku yang disembelih nanti, aku pun rela untuk disembelih. Kalau Allah yang perintahkan. Luar biasa iman Siti Hajar. Dilempar iblis oleh Siti Hajar. Bismillah Allahu Akbar. Juga terus kok. Kemudian Ibrahim, mungkin kalau Ibrahim mudah untuk digoda dengan berbagai cara. Hai Ibrahim, kamu kan sudah lama gak punya anak, lebih 86 tahun. Ketika punya anak, tega-teganya engkau mau menyembelihnya, mau membunuhnya. Hai iblis, ini perintah Allah. Allah sudah perintahkan apapun itu. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa bikinna, apalagi sami'na wa asayna.
Kalau Allah sudah perintahkan, cintaku kepada Allah lebih daripada cintaku kepada anak kandung muslim. Allah Akbar. Diusirlah iblis oleh Ibrahim alaihissalam. Bismillahi Allahu Akbar. Itu yang dilakukan jamaah haji. Jumratullah Wusta dan Aqabah. Apa maknanya? Cinta kepada Allah di atas cinta kepada apapun. Sekarang kita saat ini diuji iman kita, diuji cinta kita kepada Allah, apa lebih cinta kita kepada harta, cinta kita kepada Allah, apa lebih cinta kita kepada dunia. Maukah kita berkorban? Kalau kita masih tawar-menawar, tidak berkorban, dipertanyakan iman kita. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam sebuah sabdanya, man wajada, siapa orang yang memiliki uang dana saat lalu dia tidak mau berkorban, bukan karena tidak mampu, karena tidak mau, bakhil, pelit, kikir. La taqrabanna musallana, jangan mendekati musalla masjid. Saking pentingnya kita berkorban, dipertaruhkan cinta kita kepada Allah atau kepada dunia. Setan dengan berbagai cara menggoda kita agar jangan berkorban. Hai manusia, kenapa kamu berkorban? Hartamu berkurang, itulah setan. Selalu hartamu akan sedikit habis karena kamu membeli sapi, membeli kambing dengan berbagai cara. Makanya kita harus lempar setan dengan terus kita bermusuhan dengan setan. La'natullahi. Apakah cinta kita kepada Allah lebih cinta kita kepada harta? Hikmah manfaat dari kurban itu banyak banget. Di antaranya dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, likulli sa'atin hasanah, setiap bulu rambut itu kebaikan pahala. Azimu bi'akum, agungkan muliakan hewan kurbanmu, karena hewan kurban itu menjadi kendaraan beliau di jembatan Shiratal Mustaqim. Hadis yang ketiga, hijaban adalah nar, hewan yang kita kurbankan menjadi penghalang dari api neraka. Bukan hanya itu, ketika Rasulullah memerintahkan kepada putrinya, ya Fatimah, ishadu, saksikanlah hewan kurbanmu, karena setiap darah yang mengalir itu ampunan terhadap dosa-dosamu. Dari awal akhir darah mengalir sampai akhir, itulah ampunan terhadap dosa-dosa. Dan itulah saat mustajabah doa. Jamaah rahimahumullah, bagi yang berkorban hari ini, saksikanlah ketika yang menyembelih hewan kurban kita, lalu jamaah yang hadir mengucapkan takbir membesarkan Allah, kita yang berkorban berdoalah, karena saat itu mustajabah doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Bukan hanya itu, kurban artinya dekat kepada Allah, artinya dekat kepada hidayah Allah, dekat kepada rahmat Allah, dekat kepada pertolongan Allah, dekat kepada ampunan Allah, dekat dengan ridho Allah, dekat dengan surga Allah. Orang yang berkorban maka dia semakin dekat dengan Allah. Ternyata ketika kita menyembelih hewan kambing, sapi, Allah sedang menyembelih sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita, sifat-sifat hewan dalam diri kita, yang seringkali kita tidak sadar menjadi kendaraan iblis. Akhirnya nafsu kita tidak mampu mengendalikan karena kita sudah jadi binatang. Dalam Al-A'raf 176 sampai 179 Allah gambarkan banyak manusia yang nafsunya lebih dipertaruhkan, maka mereka bagaikan binatang ternak, bagaikan anjing. Ulaika kal'an'am bal hum adall, bahkan mereka lebih rendah, lebih hina, lebih sesat dari binatang. Nauzubillah min dzalik. Maka jangan heran banyak manusia sifatnya seperti binatang. Koruptor binatang, orang yang mencuri binatang, orang yang merampok binatang, orang yang berzina binatang,
ada istilah-istilah kebinatangan bagi manusia yang sifatnya seperti hewan. Adu domba, musang berbulu domba, kumpul kebo, tikus dan sebagainya. Itu istilah-istilah yang menunjukkan nafsunya lebih dominan daripada imannya. Ketika kita menyembelih, maka Allah sembelih sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa ilahil haq. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minat, jamaah salat Idul Adha Masjid Al-Muhajirin rahimahumullah. Karena itu hikmah terbesar dari kurban adalah bagaimana kita menjadi suami seperti Nabi Ibrahim, menjadi ayah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadi anak seperti Nabi Ismail alaihissalam, menjadi istri seperti Siti Hajar, menjadi ibu seperti Siti Hajar yang luar biasa pengorbanannya, cintanya kepada Allah, akhirnya membentuk keluarga yang luar biasa. Bukan hanya anaknya Nabi, cucu, cicit-cicitnya Nabi, dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, dari Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Isa, Ayub, Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ilyas, dan seterusnya. Dari Nabi Ismail nanti akhirnya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat ujian yang lulus dari berbagai ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah uji dengan keluarga, Allah uji dengan harta, Allah uji dengan kesehatan, Allah uji dengan kelapangan, Allah uji dengan kemiskinan, Allah uji dengan keadaan. Luruskah kita seperti lulusnya Nabi Ibrahim, seperti lulusnya Nabi Ismail, lulusnya Siti Hajar, dan lulusnya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Momentum Idul Adha jadikan kita menjadi pribadi Nabi Ibrahim, pribadi Nabi Ismail, pribadi Siti Hajar. Akhirnya kita bahagia dunia akhirat karena melayani orang-orang yang terpilih dan Allah pilih karena lulus dari ujian-ujian yang sangat berat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir, ingatlah setiap harta yang kita keluarkan, apapun bentuk harta itu, apakah untuk zakat, untuk infak, untuk sedekah, ibadah haji, untuk umrah, untuk kurban, seluruh harta itu Allah pasti ganti minimal 700 kali lipat. Al-Baqarah 261. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna fisabilillah amwalahum kulli mi'atu habba. Bahkan ujung ayatnya adalah wallahu yudha'ifu liman yasha. Kalau kita berbisnis kepada manusia untuk 10% bagus, 100% luar biasa, 700%, masya Allah, itu lebih hebat lagi. Kita mengeluarkan harta kita, namanya zakat, infak, sedekah, wakaf, haji, umrah, kurban, maka Allah pasti ganti dengan 700 kali lipat. Ma naqasa malun min shadaqatin, tidak akan berkurang harta lantaran kita memberi, antara kita berkurban, antara kita bersedekah. Justru baliazat kata so, bertambah. Inilah hikmah yang terbesar agar kita menjadi pribadi yang dermawan. Hamba Allah dermawan, dekat dengan Allah, dekat dengan malaikat, dekat dengan surga, dan dekat dengan manusia. Dibersamakan kita dunia akhirat masuk surga lewat pintu namanya pintu as-safaya, pintu dermawan. Semoga Allah berikan karunia di hari raya Idul Adha ini bisa berkurban, amin, dan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kautsar wasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin
muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara 'abdah, wa 'ala jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Alhamdulillah, hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah idhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahya amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah mastata'tum wa sabiru lil alamin wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala bi amri bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi kursihi fa qala ta'ala wa asraful qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha rahimahumullah. Kemarin kita melaksanakan saum Arafah, puasa Arafah. Jamaah haji wukuf di Arafah. Wukuf artinya dia merenung muhasabah. Arafah semakin mengenal dirinya, semakin kenal dengan Allah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal dengan Allah. Tapi saudara-saudara kita, Arafah, wukuf Arafah, puasa Arafah, saudara-saudara di Arafah sedang terjadi pembantaian sampai saat ini. Anak-anak, bayi, wanita begitu luar biasanya yang wafat lebih dari 37.000 orang yang syahid menjadi syuhada, belum yang luka-luka kehilangan rumah. Allahu akbar. Kebiadaban Zionis Israel laknatullah itu sudah sangat di luar batas kemanusiaan. Karena itu saya juga berdoa untuk kita, keluarga kita, untuk negeri kita, untuk jamaah haji, masyarakat ibadah haji. Jangan lupakanlah setiap doa. Doakan saudara-saudara kita yang saat ini, sampai saat ini dizalimi oleh Zionis Israel di Rafah, di Gaza, di Palestina. Saatnya kita berdoa, karena saat ini sangat mustajab doa kita diambilkan oleh para malaikat. Karena itu jangan sia-siakan doa saat ini. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, kami bersimpuh di Masjid Al-Muhajirin ini di hari istimewa, hari raya Idul Adha, hari raya Kurban. Kami bermohon, ya Allah, begitu banyaknya karunia yang Kau limpahkan kepada kami, ya Allah. Seringkali jadi sia-sia di tangan kami. Kebaikan-Mu, ya Allah, turun setiap saat, sementara keluhan kami naik di hampir setiap waktu. Ya Allah, ya Rabb, jika dalam perjalanan hidup kami yang sesaat di dunia ini lebih banyak lalai kami dari zikir kami, lebih banyak maksiat kami dari taat kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami, kami bermohon kepada-Mu, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus, ya Allah, yang apabila kami berpijak di atasnya tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah seluruh dosa-dosa kami, ya Allah, terang-terangan atau yang kami sembunyikan, ya Allah, dari akhir balik hingga saat ini sampai kami wafat, ya Allah. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, dosa kemaluan, dosa hati, seluruh tubuh ini yang telah melakukan dosa, ampuni, ya Allah.
ampunilah seluruh dosa orang yang paling sangat dimuliakan ya Allah, ibu ayah kami ya Allah. Sayangi kasih beliau ya Allah, bahagiakan dunia akhirat, wafatkan dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Jadikan kuburan ibu ayah kami ya Allah raudhah, taman di antara surga ya Allah. Rabbi firlana wali walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kakek nenek kami, kakak adik kami, suami istri kami. Jadikan suami kami imam teladan bagi kami ya Allah, suami seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ya Allah. Ya Allah, kami mohon ampuni seluruh dosa istri kami ya Allah, istri yang salehah ya Allah. Jadikan ya Allah istri kami seperti Siti Hajar ya Allah. Ya Allah, ampuni seluruh dosa anak-anak cucu keturunan kami. Jadikan anak cucu keturunan kami seperti Nabi Ismail alaihissalam ya Allah. Cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia ini ya Allah. Suci, cerdas, bertakwa. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Ampunilah seluruh dosa ya Allah. Jamaah Masjid Al-Muhajirin ya Allah, ampunilah seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat ya Allah ya Rabb. Jadikan semua jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji tahun ini ya Allah, meraih haji yang mabrur, hajjah mabrurah, yang terjadi perbaikan dalam dirinya setelah ibadah haji ya Allah. Kami semua yang belum haji ya Allah, karuniakan semua kami ya Allah. Takdirkan semua kami menjadi tamu-tamu ya Allah. Yufullah, Yufur Rahman. Kami semua ingin merasakan wukuf di Padang Arafah, mabit di Musdalifah, melempar jumrah di Mina, membeli Ka'bah Baitullah, sa'i dari Bukit Safa dan Marwah. Kami semua ingin merasakan, menikmati ya Allah bagaimana indahnya kami berdoa di Multajam, di mimbar di Raudhah Bidil Jannah, di taman, di atas taman surga ya Allah, di Raudhah. Kami semua ingin berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Takdirkan ya Allah semua kami bisa menunaikan ibadah haji, sehingga kami ya Allah bisa menunaikan semua rukun Islam ya Allah. Ya Allah ya Rabb, terima ya Allah kurban yang kami berikan pada hari ini ya Allah. Ya Allah, luruskan niat kami ya Allah, hanya mencari ridha-Mu ya Allah. Terima kurban kami ya Allah, kambing kami, sapi kami ya Allah, hanya mencari ridha-Mu ya Allah. Sebagai bukti cinta kami kepada-Mu ya Allah, hari ini kami berkurban ya Allah ya Rabbana. Selamatkan saudara-saudara kami yang terzalimi di Rafah, di Gaza, di Palestina ya Allah. Hancurkan Zionis Israel laknatullah alaihi, merdekakan Palestina ya Allah. اللهم انصر اخواننا المسلمين مجاهدين في غزة فلسطين واجعل منهم يا رب العالمين. Bahagiakan kami ya Allah dengan ridha-Mu dan surga-Mu. Jadikan esok kami lebih baik daripada hari ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yu'ti qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا يذكركم يستجب لكم ولذكر الله أكبر. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa mendatangi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, dan Nabi kita Muhammad SAW. Terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada seluruh pengurus masjid, para hadirin mendapat tugas di khotib di sini. Terima kasih jazakumullah. Mohon maaf kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.